ya. Jadi sekam yang kita taruh di sini di polybag ini, yang pertama menjaga kelembapan tanah, terus yang kedua tanah tidak keras. Kebetulan ini tanaman alpukat ya, yang kita baru tanam 10 harian. Nah, mari kita tengok dibutuhkan oleh tanaman kita, mulai dari pupuk, akar sehat, pohon pun akan tumbuh sehat dan subur. Seperti itu saudaraku. Berjumpa lagi saudaraku di channel Bits of King bersama saya di Mr. Mangkeng ya. Kali ini di video kali ini saya akan berbagi cara pembuatan media tanam, yaitu media tanam untuk penanaman alpukat di kebun dan juga untuk di polybag dan planter bag. Ya saudaraku, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita jalani dengan penuh semangat. Nah, untuk media tanam kali ini saya akan jelaskan dan apa aja yang kita pakai ya. Di sini sudah ada ini sekam. Nah, sekam ya, ini sekamnya masih agak baru. Dan kemudian di sini ada tanah yang sudah kita ayak ya, seperti ini. Dan juga ada kotoran kambing yang sudah digiling. Nah, untuk yang belum digiling pun masih bisa kita gunakan ya, nggak harus yang digiling. Yang penting kotoran kambing itu untuk media tanam seperti ini sudah difermentasi ya, seperti ini. Dan juga ada kapur ya, atau dolimit. Nah, jadi 1 2 3 4 bahan ini akan kita aduk ya. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, 2 karung sekam ini kita menggunakan tanah 3 planter bag ya, dan 2 karung kotoran kambing dan 2 ember dolimit. Nah, oke, kita lanjut saudaraku. Ikutin terus videonya ya, ditonton terus. Jangan lupa saudaraku like, comment, subscribe dan share-nya. Oke. Nah, saudaraku, di sini akan saya membuat media tanam ya. Media tanam ini sangat bagus untuk penanaman bibit alpukat di kebun ataupun di planter bag dan di polybag ya. Ini sangat disarankan karena media ini sendiri banyak mengandung pupuk dan juga dolimit ya. Nanti kita bisa lihat bibit-bibit kita yang menggunakan media ini pertumbuhannya sangat bagus. Nah, untuk 1 karung ini isinya, kalau di planter bagin dia isinya ketemunya 3 planter bag ini ya, 1 karung ini. Kemudian tanahnya kita memakai 1 planter bag, dan untuk kotoran kambingnya kita memakai 1 karung. Jadi, dan dolimitnya kita memakai 1 ember. Oke, saya akan tumpahkan dulu ya. Oh, ini ya yang ketimpa. Ini saudaraku, sekam udah saya tumpahkan ya. Sekarang saya akan menambahkan tanah. Yuk kita tumpahkan kotoran kambingnya ya, yang memang sudah kita giling. Nah, kemudian kita buyarkan dulu sampai ke pinggir-pinggir biar kita ngaduknya lebih simpel dan rata ya. Jadi biar menyatu antara tanah, sekam dan kotoran kambingnya. Satu lagi.
Nah, sangat didominasi oleh kotoran kambing ya, yang sudah kita fermentasi. Ini memang kita sengaja lebih didominasi oleh kotoran kambing karena untuk media tanam di kebun atau di pekarangan rumah ya, untuk media tanam ataupun di dalam penter bag dan polybag. Nah, oke, saudaraku. Jadi di sini hitungannya ya, mulai dari sekam ya, sekam 2 karung, kemudian tanah 2 penter bag, dan kotoran kambing 2 karung. Dan sekarang saya akan menuangkan dolimit 2 ember. Seperti ini. Ini manfaat dolimit ini buat apa ini, Mister? Ini kita karena menggunakan kotoran kambing yang memang kita lebih dominan ya, jadi kita memakai dolimit. Fungsinya untuk menyeimbangkan pH tanah di dalam polybag atau penter bag yang menggunakan media ini ya, terutama untuk ketika kita menanam tanaman alpukat di kebun. Kita menggunakan media ini sangat bagus karena campurannya sangat pas. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan mulai mengaduk atau mencampur biar benar-benar pulen seperti kue bolu. Ini kalau pengadukannya berapa kali aduk ini, Mister? Ini saya biasanya 2 kali aduk. 2 kali aduk ya? 2 kali aduk biar lebih merata. Lebih merata, benar-benar tercampur ya. Tidak ada yang menggumpal atau lebih banyak sekam, ada yang lebih banyak kotoran kambingnya, biar tidak seperti itu. Oke, saudaraku. Jadi seperti ini ya penampakannya, saudaraku. Jadi antara sekam, tanah dan kotoran kambingnya sendiri serta dolimitnya sangat tercampur sempurna ya. Jadi seperti ini. Nah, memang kalau dilihat agak dominan sekam ya, tapi ketika kita pegang kita merasakan ya bahwa campurannya pulen seperti itu. Tuh. Mau nanya nih, Mister. Oh ya, silakan untuk saudaraku. Nah, ini kan media tanamnya untuk alpukat ya? Ya, untuk alpukat ataupun tanaman yang lainnya ya. Nah, ini saya mau nanya nih, Mister. Ini manfaatnya untuk pertumbuhan alpukat yang di dalam polybag sama yang ditanam di kebun atau di pekarangan rumah itu bedanya gimana, Mister? Maksudnya fungsi dari atau manfaat dari pupuk media tanam ini ya? Ya, maksudnya gitu. Oke, nanti saya akan jelaskan ya. Tapi lebih enak lagi kita jelasinnya mulai dari ini juga ya. Langsung lihat tanamannya ya. Nah, dan sama menggunakan media ini ya, sama, nggak ada bedanya. Medianya juga yang ini, yang sama kita takarannya pakai. Ini seperti ini. Ini dari daunnya ini varietas apa ini, Mister? Kalau untuk varietas Miki ya. Nah, kalau untuk nah, jadi di sini begini ya, saudaraku, akan saya sedikit jelaskan tapi ya, manfaat atau fungsi dari media tanam ya yang saya bikin ini. Nah, jadi seperti ini kan menggunakan polybag ya. Nah, di sini saudaraku bisa lihat bibitnya sangat sehat, sangat subur ya. Sama seperti ini juga, sama ya, sangat subur, sangat sehat. Nah, manfaat atau fungsinya menggunakan media tanam ya, dengan membuat atau untuk di polybag, untuk dari pupuk kandang sendiri ya. Kalau pupuk kandang kan sudah pasti untuk menyuburkan atau menyuburkan tanah. Kemudian setelah tanah itu subur, pastinya akar itu akan menjadi sehat untuk mengirim asupan ke bibit ini ya. Nah,
Jadi pertumbuhannya lebih cepat gitu lebih ya, cepat. Nah, kalau untuk sekam sendiri, nah saudara sini silakan dilihat. Sekam ini berfungsi dan bermanfaat buat si tanaman ini. Yang pertama, sekam ini mampu menjaga kelembaban dari tanah ya, tidak gampang benyek ketika terkena air dan tidak gampang kering ketika kita siram. Jadi kelembaban tanah di polybag ini tetap terjaga. Nah, ini kita ngocor sekali kocor bisa bertahan 3 sampai 2 hari 3 hari ya. Jadi sekam yang kita taruh di sini di polybag ini, yang pertama menjaga kelembaban tanah, terus yang kedua tanah tidak keras, tanah akan tetap gembur. Untuk dolomitnya sendiri, dolomit berfungsi untuk menjaga pH tanah dan menyetabilkan pH tanah yang ada di dalam polybag ini, seperti itu. Nah, oke, kebetulan juga kita baru ada yang tanaman alpukat yang kita tanam baru 10 hari ya di depan. Nah, di situ juga mari kita lihat sambil saya jelaskan lagi ya. Nah, ini saudaraku, kebetulan ini tanaman alpukat ya yang kita baru tanam 10 harian. Nah, mari kita tengok manfaat untuk tanaman ya, media yang kita buat. Nah, saya akan jelaskan mulai dari sekam dulu ya, atau dari kotoran kambing dulu. Jadi sebelum menanam kan kita membuat lubang, sekitar 5 kali 5 persegi ya, 50 cm kali 50 cm. Kemudian media yang kita buat tadi kita masukkan ke lubang, kemudian kita aduk dengan tanah ya, kemudian kita baru masukkan bibit yang alpukat ya. Nah, di sini saudaraku, manfaat dari sekam. Nah, ini sekam ini sendiri mampu menyerap dan menjaga kelembapan air ya, seperti ini. Oh, ini masih basah ya, Mister ya? Ya, ini sudah disiram sekitar 2 harian ya, 2 hari yang lalu saya siram dan masih lembab. Ini fungsi dari sekam ya. Kemudian sekam sendiri mampu menjaga kelembapan tanah di bawah ya. Ketika telat air dia tidak gampang kering karena masih lembab. Untuk dolomit sendiri fungsinya untuk menyetabilkan pH tanah dan menaikkan pH tanah yang ada di bawah tajuk tanaman alpukat kita ya. Jadi sudah pasti fungsi dari media tanam itu sangat luar biasa. Nah, ketika tanah itu tidak gampang benyek, tanah itu tidak keras, sudah pasti tanaman alpukat kita akan tumbuh dengan cepat dan tumbuh dengan subur, karena unsur yang dibutuhkan dari tanaman ini sendiri sudah terpenuhi ya, dari pupuk, kemudian tanah yang empuk, tidak benyek dan tidak keras ya, dan kemudian pH tanah yang stabil oleh dolomit itu sendiri. Oh ya saudaraku, kita di sini kan medianya menggunakan campuran dolomit ya. Nah, untuk menaikkan dan menstabilkan pH tanah kita. Nah, untuk saudaraku yang tidak memakai dolomit, boleh memakai sekam bakar ya. Sekam bakar itu bagus, sama fungsinya seperti dolomit yang mampu menjaga dan menaikkan pH tanah. Jadi seperti itu kira-kira fungsi dari sekam bakar. Jadi kita tidak memakai sekam bakar karena kita sudah menggunakan dolomit. Nah, ini saudaraku, dengan menggunakan media tanam sudah pasti kedepannya tanaman alpukat ini akan tetap tumbuh subur ya, dan bisa dicek. Nah, ketika tanah di sekitarnya empuk dan subur, sudah pasti apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita, mulai dari pupuk, penyetabilan pH tanah, dan tanah tidak keras dan tidak benyek, maka akar itu akan sehat. Ketika akar sehat, pohon pun akan tumbuh sehat dan subur. Seperti itu saudaraku. Terima kasih saudaraku sudah nonton video-video Bits of King. Dukung terus channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Ingat saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.